Selamat pagi semuanya. Nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 201041717121. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Operasi 2. Yang pertama, metode Northwest Corner atau NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta dan data matriks. Metode least cost ialah pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan terkecil. Metode MODI merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode Shopping Stone. Metode Modified Distribution atau faktor pengali merupakan metode yang dikembangkan berdasarkan teori dualitas. Metode MODI merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal pada model transportasi. Vogel Approximation Method adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun pada kenyataan memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal. 2. Prosedur NWC. Pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Alokasi jumlah maksimum sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Prosedur less cost. Yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali. Cari total biaya. Prosedur MODI. Sebagai dasar adalah tabel penyelesaian NWC. Setiap tabel dengan pemecahan pertama visible. Hitung nilai UI dan VJ-nya. Rumusnya CIJ sama dengan UI plus VJ. Untuk baris I sama dengan 1, UI sama dengan 0, CIJ sama dengan biaya angkut per unit barang dari daerah asal ke tempat tujuan. Hitung indeks perbaikan. IPIJ sama dengan UI tambah VJ dikurang CIJ untuk semua kotak bukan basis. Kalau IPIJ 0, pemecahan sudah optimum jika belum melanjutkan ke 3. Gambarkan lintasan atau jalur tertutup dari kotak dengan IP positif terbesar. Kotak ini masuk basis. Beri tanda tambah dan kurang secara bergantian pada biaya dari kotak yang membentuk lintasan seperti metode batu loncatan. Variabel dari kotak yang bertanda tambah, ambil nilai terkecilnya. Kotak ini harus keluar basis, sedangkan nilainya ditentukan di kotak dengan nilai IP terbesar. Buat tabel baru dan hitung nilai IP kotak bukan basisnya. Kalau semua sudah besar dari 0, maka pemecahan sudah optimum. Jika belum, ulangi langkah di atas. Prosedur pemecahan dengan FAM. Hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak.
Dari baris atau kolom yang dipilih pada 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya suplai telah dapat terpenuhi. Ulangi langkah 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Pembicara dalam video tersebut adalah Diah Armeliza. Judul dari video tersebut adalah Manajemen Operasi Bab 4 Peramalan Hazer Render. Uraian dari video tersebut adalah terdapat berbagai macam tipe peramalan. Yang pertama, peramalan ekonomi, teknologi, dan permintaan. Selanjutnya saya juga mengetahui bagaimana cara pendekatan peramalan, runtun waktu, mengukur kesalahan peramalan, proyeksi kecenderungan, dan yang terakhir peramal dalam sektor jasa. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.